Halo minasan, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Watashi naraba genki desu. Kembali lagi bersama saya, Capi de Gozaru. Untuk hari ini saya akan menceritakan berapa gaji saya di Jepang dan apa saja yang harus dibayar di Jepang, atau potongan-potongan apa saja yang harus dibayar saya di Jepang selama 1 bulannya. Tapi sebelum itu tolong di like, share, and subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video saya berikutnya. Oke teman-teman, sebelum saya memulai membacakan berapa sih gaji saya di Jepang atau pengeluaran apa saja yang harus saya di Jepang, saya ingin meminta maaf dulu kepada minasan karena di sini saya bukannya mau sombong atau bukannya mau bangga akan diri saya, bukan teman-teman ya. Di sini saya hanya ingin memberikan motivasi dan juga hanya ingin memberikan inspirasi buat teman-teman yang di Indonesia yang sedang berjuang ingin kerja ke negeri Sakura ini atau ke Jepang ya. Oke. Di sini ada slip gaji saya, teman-teman. Slip gaji saya. Saya itu dibayar per bulannya itu 150.129 yen per bulannya itu, atau sekitar 21 juta lebih sedikit. Tapi 21 juta lebih sedikit itu bukannya bersih masuk ke kantong saya semua, bukan teman-teman, tapi ada beberapa poin yang harus saya bayar per bulannya, yaitu di sini saya sudah menyiapkannya teman-teman. Ini adalah poin-poin yang harus saya bayar per bulannya, wajib ini teman-teman ya. Yang pertama, poin pertama, saya harus bayar pajak penghasilan. Per bulannya itu ada 6.937 yen atau sekitar 970.000 per bulan. Bayar pajak penghasilan. Bayar pajak buat negeri orang, teman-teman ya. Nggak apa-apa, saya juga kan ini kerjanya di negeri orang, iya nggak? Oke, poin yang kedua, di sini ada tabungan wajib ya. Tabungan wajib ini ada eh, harus bayar 13.000 yen per bulan atau sekitar 1.820.000 per bulan. Tapi untuk tabungan wajib ini ketika saya udah kembali ke Indonesia nanti juga bisa balik lagi, ini untuk poin ini bisa dicairkan di Indonesia. Untuk poin yang ini doang ya teman-teman ya. Jadi selama saya 3 tahun itu kan 3 tahun itu 36 bulan ya, selama 36 bulan saya bayar 13.000. Nanti 13.000 ini dikalikan 36 bulan itu jadi berapa, dan itu nanti bisa dicairkan di Indonesia ya teman-teman, tidak bisa dicairkan di Jepang teman-teman ya. Saya harus pulang dulu ke Indonesia baru bisa dicairkan di Indonesia. Oke. Yang ketiga, poin yang ketiga, di sini saya harus bayar asuransi kesehatannya teman-teman. Asuransi kesehatan ini saya harus bayar 3.500 per bulan atau sekitar 490.000 per bulan. Wajib itu, mau sakit mau kagak ini wajib harus dibayar 3.500 per bulan. Nanti ketika saya sakit, saya akan masuk ke rumah sakit, dan bukannya akan sih, tapi kemarin saya juga pernah sakit sih, kawan-kawannya 2 kali ya. Saya sakit dan saya dibawa ke rumah sakit sama orang perusahaan, dan di situ saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun kawan-kawan. Di sini gratis karena udah bayar ini kan per bulannya nih, asuransi kesehatan. Nah jadi asuransi kesehatan ini fungsinya itu buat siapa aja yang sakit gitu kan, termasuk saya sendiri. Kalau misalkan sakit nanti ke rumah sakit, kita berobat, apakah harus dirawat atau kagak, nanti kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun teman-teman ya. Begitulah untuk kesehatan di sini kawan-kawannya. Dan di sini ada poin keempat. Poin keempat ini sewa rumah. Nah untuk sewa rumah ini itu per orangnya teman-teman, per orang 14.000 yen per orang. Nah di sini kan saya satu rumahnya itu tinggal 3 orang ya kawan-kawannya. Berarti kalau 3 orang itu saya harga rumah ini sekitar 42.000 ya kawan-kawan ya, 42.000 per bulan. 42.000 per bulan ini dibagi 3 jadinya 14.000 per orang atau sekitar 1.960.000 per bulan untuk bayar sewa rumah nih.
Terus ada lagi saya harus bayar gas. Bayar gas ini tiap bulannya itu beda-beda kawan-kawan. Beda ya, kalau misalkan di musim dingin itu kan seperti AC nyala tiap hari kan untuk menghangatkan ruangan. Terus kalau mandi juga kan harus pakai air hangat kan kawan-kawan ya, karena dingin ya. Jadi untuk musim dingin ini bayar gas ini agak mahal gitu, tidak seperti musim panas. Kalau musim panas gas tidak terlalu dipakai terkecuali buat masak doang ya kawan-kawan ya. Di sini saya bayar gas itu per bulannya itu ada 3.900 yen atau 546.000 per bulan untuk bayar gas ya. Dan poin berikutnya saya harus bayar air. Nah, untuk bayar air ini juga sama seperti bayar gas kawan-kawan ya. Kalau misalkan musim panas atau musim dingin itu bayarnya juga beda. Kalau musim dingin kan enaknya itu merendam kan kawan-kawannya di bak mandi pakai air hangat ya. Jadi agak boros gitu kan, penghematan air juga ya. Kalau misalkan hidup sama teman-teman kan beda lagi gitu kan ya. Jadi seirit-iritnya di musim dingin itu harus bayar 2.000 per bulan atau sekitar 280.000 per bulan kalau udah dirupiahin ya. Bayar kemudian di sini saya bayar listrik ya kawan-kawan. Bayar listrik itu per bulannya itu listrik, gas sama air juga per bulannya beda, nggak kayak poin ini. Kalau poin ini itu per bulannya tetap sama ya, per bulannya kagak naik kagak turun nih. Kalau untuk poin yang ini per bulannya beda-beda gimana musim gitu kan. Kalau musim panas sama musim dingin itu kan kebutuhan kita kan beda ya kawan-kawan ya. Nah, untuk listrik juga ini saya untuk bayar bulan ini ada 1.300. Nah, 1.300 ini kan kita tinggal itu 3 orang ya. Jadi 3.900 dibagi 3 itu adalah 1.300 per orang atau sekitar 182 per bulan untuk bayar listrik ya. Untuk bayar air tadi saya lupa. Bayar air itu sekitar apa namanya? Per bulannya itu 6.000 dibagi 3 jadi 2.000 per orang, sekitar 280.000 rupiah ya kalau dirupiahin ya. Nah, kemudian poin yang terakhir ini WiFi. Kalau WiFi ini kita masing-masing ya, tidak satu rumah untuk bertiga, tidak, tapi ini kita beli masing-masing gitu ya. Untuk WiFi ini saya bayar 4.000 per bulan atau sekitar 560.000 per bulan. Jadi total dalam 1 bulan ini pengeluaran yang harus saya bayar itu adalah 48.637 yen atau sekitar 6.809.180 rupiah per bulan. Jadi gaji saya yang 21 juta lebih itu kan, kalau misalkan dipotong sama 6.809.180 rupiah itu sisanya tinggal 14 juta lagi. Nah, itulah 14 juta yang mungkin bisa masuk ke kantong saya. Tapi karena saya di Indonesia juga ada keluarga, ada anak istri, saya juga di sini harus makan kan. Ya, itu tergantung kembali lagi kepada kita sih bisa nabung berapanya per bulan. Jadi begitulah pendapatan dan pengeluaran juga seimbang ya teman-teman ya. Jadi semua juga sama gitu, nggak ada yang enak gitu, nggak ada. Terima kasih, sekian video dari saya, dan tolong juga jangan lupa di like, share, and subscribe ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Dan di share juga buat membantu teman-teman kita agar mereka juga tahu berapa sih gaji atau berapa sih pendapatan kerja di Jepang itu ya. Terima kasih.